Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Saleh Suarana. Di sini saya menjelaskan tentang switch security configuration. Oke, yang pertama ada implement port security. Oke, ada yang pertama ada secure unset protocol. Perangkat layar itu dianggap sebagai mata rantai terlemah dalam infrastruktur keamanan perusahaan. Serangan layar itu merupakan salah satu serangan yang paling mudah dilakukan oleh peretas. Tetapi ancaman ini juga dapat dikurangi dengan beberapa solusi layar 2 yang umum. Nah, semua port atau interface switch harus diamalkan sebelum switch digunakan untuk keperluan produksi cara mengamankan. Nah, metode sederhana yang digunakan banyak admin untuk membantu mengamankan jaringan dari akses yang tidak sah adalah uh, nonaktifkan semua port yang tidak digunakan pada switch. Misalnya jika switch katalis, misalnya di sini ada switch memiliki 24 port dan ada 3 koneksi resistor yang digunakan. Nah, sebaiknya dimatiin aja 21 port itu atau nonaktifkan yang tidak digunakan. Nah, kenapa? Karena arah ke setiap port yang tidak digunakan dan berikan perintah shutdown. Nah, jika port harus diaktifkan kembali dalam waktu, port tersebut dapat diaktifkan dengan perintah shutdown. Untuk menghindari serangan ya. Nah, di sini ada contoh-contoh uh, apa komen-komennya. Oke. Selanjutnya ada mitigate make address stable attack. Di sini metode paling sederhana yang paling efektif untuk menjaga serangan adalah dengan mengaktifkan keamanan port. Nah, keamanan port membatasi jumlah alamat MAC yang valid yang diizinkan pada suatu port. Nah, untuk mengonversi alamat MAC secara manual untuk suatu port atau mengizinkan switch untuk mempelajari sejumlah alamat MAC secara dinamis ketika suatu port dikonfigurasi dengan keamanan port melalui suatu frame. Nah, dengan membatasi jumlah alamat MAC yang diizinkan pada suatu port menjadi satu. Nah, keamanan port dapat digunakan untuk mengendalikan akses tidak sah ke jaringan. Nah, di sini ada gambarnya. Ini apa? Ketika misalkan ada serangan sini, nah ini yang benar. Nah, kita cek aja serangan tabel MAC-nya kan. Oke, selanjutnya ada enable for security. Di sini masukkan. Nah, di sini pada contoh, sini switch port security ditolak. Ini karena keamanan port yang hanya dapat minum sebentar. Oke. Oke, lanjut. Eh, ini karena keamanan port hanya dapat dikonfigurasikan pada port akses yang dikonfigurasi secara manual atau port terang yang dikonfigurasi secara manual. Nah, pada port switch layer 2 diatur ke auto dinamis atau terang aktif. Oleh karena itu, pada contoh digunakan perintah antar interface access pada switch port. Nah, di sini ada contohnya, contoh komennya. Ini ada contoh komennya. Uh, di sini gunakan perintah show untuk menampilkan show port security interface untuk menampilkan pengaturan keamanan port saat ini untuk flash Ethernet. Nah, seperti contoh bagaimana keamanan berdasarkan dengan status port adalah secure down. Nah, di sini contohnya, ini secure down, yang berarti tidak ada perangkat terpasang. Nah, mode pelanggar shutdown dan jumlah maksimum alamat MAC-nya adalah 1. Nah, ini maksimum MAC address ya. Oke, ini visi contoh. Selanjutnya ada limit online MAC address. Nah, di sini untuk membatasinya. Dengan membatasi itu, membatasi MAC address-nya di sini menggunakan port security maksimum. Di sini mau berapa nih pembatasannya? 2 apa 3? Di sini nilai default port keamanannya ya 1, itu defaultnya. Nah, jumlah maksimum alamat MAC aman yang dapat digunakan bergantung pada suite iOS. Nah, di sini misalkan, nah di sini
Support port security maksimum. Nah, sini 1.8.192 maksimum address ya. Nah, ini untuk manual konfigurasinya. Ini perintah manual dari support security, ini manual konfigurasi. Nah, untuk dynamic alertnya di Mac sumber saat ini untuk perangkat yang terhubung ke port tersebut secara otomatis diamankan tetapi tidak ditambahkan ke konfigurasi startup. Jika switch diboot ulang, port tersebut harus mempelajari kembali alamat Mac tersebut. Nah, di sini ada dynamic launch sticky. Ini komennya. Nah, di sini ini contoh dari komen show port. Nah, di sini untuk melihat nih keamanannya, apakah sudah enable atau udah secure, maksimum address ya dibuat berapa totalnya, sekian lah itu. Oke, selanjutnya ada port security aging. Keamanan port dapat digunakan untuk mengatur waktu penuaan untuk alamat aman, statis, dan dinamis pada suatu port. Nah, yang pertama ada absolute, yaitu alamat aman pada port dihapus setelah uh, waktu penuaan itu expired lah yang ditentukan. Yang kedua ada inactive, alamat aman pada port hanya dihapus jika tidak aktif selama waktu expired yang ditentukan. Nah, gunakan expired untuk menghapus alamat MAC aman pada port aman tanpa menghapus alamat MAC aman yang ada secara manual. Gunakan di sini ada perintahnya. Untuk perintahnya di sini switch config switch port static change type solidnya. Nah, di sini ada parameternya nih. Yang pertama ada static. Nah, di sini di sini mengaktifkan expired untuk alamat aman yang dikonfigurasi secara statis pada port ini. Nah, yang kedua ada time. Nah, time ini adalah waktu expirednya dari port ini dengan rentang 0 hingga 140.440 menit. Nah, jika waktunya 0, expirednya itu langsung mengaktifkan untuk portnya. Nah, di sini ada tab absolute. Nah, menetapkan waktu aging expirednya absolute, semua alamat aman pada port ini akan kadaluarsa tepat setelah waktu dan menit yang sudah ditentukan. Nah, yang kedua ada tab inactivity, yaitu tidak aktif. Ini menetapkan jenis aging dari inactivity-nya dengan alamat aman pada portnya akan kadaluarsa hanya jika tidak ada lalu lintas data dari alamat sumbernya. Oke, di sini ada show security interface lagi. Nah, ini melihat tuh ya, tadi udah di setting apa aja. Nah, untuk melihat port security-nya lah. Selanjutnya ada metode port security violation modes. Nah, sini jika alamat MAC perangkat terpasang pada port berbeda dari daftar alamat aman, maka terjadi pelanggaran port. Secara default, port mengasih status error disable. Nah, sini untuk mengaturnya, nah ini bisa komennya support security violation, protection, restriction, shutdown. Nah, untuk penjelasannya, nah sini shutdown, di sini port tersebut langsung beralih ke status shutdown not aktif karena kesalahan dan mematikan LED port. Nah, yang kedua dari restrict atau pembatasan. Di sini port membuang paket dengan alamat sumber yang tidak diketahui hingga Anda membuang jumlah alamat MAC aman yang cukup untuk menentukannya di bawah nilai maksimum. Nah, di sini ada protect. Di sini adalah metode pelanggaran keamanan yang paling tidak aman, yaitu port membuang paket dengan alamat sumber MAC yang tidak diketahui hingga Anda membuang jumlah alamat MAC aman yang cukup untuk menentukannya di bawah nilai maksimumnya. Hampir sama lah kayak pembatasan, tapi tidak ada pesannya di sini syslog. Ada pesan syslog yang dikirim. Kalau yang restrict ini dia ada syslognya, ada message syslognya. Di sini ada perbandingannya. Ini protect yes, no. Ini perbandingan dari mode-modenya tadi. Yes. Oke. Nah, sini melihat nih kalau misalkan dia ada protect, resistance, shutdown. Nah, dilihatnya dari sini. Dari strike atau shutdown atau
session gitu. Baca ada port and error disable. Nah, di sini ketika pelanggaran keamanan port ditutup dan terjadi pelanggaran port, nah port ditutup secara fisik dan ditempatkan dalam status nonaktif karena kesalahan. Nah, pada gambar di bawah ini, pelanggaran keamanan port diubah kembali ke pengaturan shutdown default, kemudian host dengan alamat MAC-nya 4 sekian 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 diputus dan host baru disambungkan. Nah, di sini kayak tadi lagi, interface atau port security interface-nya udah disable atau belum. Nah, di sini admin bisa menentukan apa yang menyebabkan pelanggaran keamanan jika perangkat yang tidak sah tersambung ke port aman. Secure port atau ancaman keamanan dihilangkan sebelum mematikan kembali ke port tersebut. Untuk mengaktifkan kembali, pertama gunakan perintah shutdown. Nah, kemudian gunakan perintah no shutdown. Ini untuk mengaktifkannya. Nah, di sini ada verify port security-nya. Ini untuk mengkonfigurasi keamanan port pada switch. Cek periksa step interface untuk memverifikasi bahwa keamanan port tetapkan dengan benar. Di sini untuk melihat port security-nya yang sudah dikonfig tadi, yaitu show port security. Nah, port-port mana yang udah di secure yang ditetapkan sebagai port keamanannya lah. Oke, selanjutnya mitigate VLAN attack. Nah, sini review VLAN attack yang. Nah, sebagai tinjauan singkat, serangan hopping VLAN dapat dilakukan dengan salah satu 3 cara. Yang pertama ada spoofing DTP, yang kedua ada memperkenalkan switch jahat dan mengaktifkan trunking. Yang ketiga ada jenis serangan VLAN hopping, lainnya adalah serangan double tagging atau double enkapsulasi. Nah, sini serangan ini memanfaatkan cara kerja perangkat keras pada sebagian besar switch. Selanjutnya sini ada step-stepnya. Step dari untuk mengurangi serangan VLAN hoppingnya. Yang pertama kita bisa menonaktifkannya, disable ya DTP atau auto trackingnya. Nah, yang kedua ada menonaktifkan port yang tidak digunakan, yang misalkan nggak digunain ya matiin aja untuk mengurangi ancaman. Yang ketiga ada mengaktifkan tautan trunk secara manual, yaitu dengan switch mode trunk. Yang keempat ada menegosiasi DTP atau auto trunking dengan menggunakan perintah switch port non gadget. Yang terakhir ada bisa menetapkan VLAN asli. Ini mengasumsi seperti FastEther port 1 hingga FA02. Nah, itu menjadi port aksesnya gimana. Nah, FastEthernya itu menjadi trunk port apa gimana. Tuh. Oke. Ini ada contoh-contohnya, contoh dari komen-komen yang di atas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian 11.3 yaitu mitigate DHCP attack. Nah, pada yang pertama ini ada DHCP attack review. Nah, sasaran serangan DHCP starvation adalah untuk menciptakan denial of service atau DOS untuk menghubungkan klien. Serangan DHCP starvation memerlukan alat serangan seperti Gobbler. Ya, ingat bahwa serangan DHCP starvation dapat dikurangi secara efektif dengan menggunakan keamanan port karena Gobbler menggunakan MAC address sumber yang unik untuk setiap permintaan DHCP yang dikirim. Namun mitigasi serangan spoofing DHCP memerlukan perlindungan lebih. Gobbler dapat dikonfigurasi untuk menggunakan MAC address interface yang sebenarnya sebagai alamat Ethernet sebagai
DHCP sebagai the source Ethernet address. Tetapi menentukan alamat Ethernet yang berbeda dalam muatan DHCP, hal ini akan membuat keamanan port tidak efektif karena alamat MAC sumber akan sah. Serangan spoofing DHCP dapat dikurangi dengan menggunakan DHCP snooping pada port terpercaya. Yang kedua ada DHCP snooping. Nah, DHCP snooping tidak bergantung pada MAC address, source MAC address. Sebaliknya, DHCP snooping menentukan apakah pesan DHCP berasal dari sumber terpercaya atau tidak terpercaya yang dikonfigurasi secara administratif. Kemudian ia memfilter pesan DHCP dan membatasi traffic DHCP dari sumber yang tidak terpercaya. Perangkat yang berada di bawah kendali administratif kita seperti switch, router, dan server merupakan sumber terpercaya. Perangkat apapun yang berada di luar firewall atau di luar jaringan kita merupakan sumber yang tidak terpercaya. Selain itu, semua port akses umumnya diperlakukan sebagai sumber yang tidak percaya. Gambar di sini menunjukkan contoh port terpercaya dan tidak terpercaya. Nah, yang ini yang tidak percaya. Nah, ini kan trusted. Oke, dapat kita perhatikan bahwa server DHCP jahat akan berada di port yang tidak terpercaya setelah mengaktifkan DHCP snooping. Semua interface diperlakukan sebagai tidak terpercaya secara default. Interface terpercaya biasanya berupa tautan dan port terang yang terhubung langsung ke server DHCP yang sah. Interface ini harus dikonfigurasi secara eksplisit sebagai terpercaya. Kemudian yang ketiga, step 2 implement DHCP snooping. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menerapkan DHCP snooping ya. Langkah yang pertama, aktifkan DHCP snooping dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping. Kemudian yang kedua, pada port terpercaya, gunakan perintah konfigurasi interface ke IP DHCP snooping trust. Kemudian yang ketiga, batasi jumlah pesan penemuan DHCP yang dapat diterima per detik pada port yang tidak terpercaya dengan menggunakan perintah konfigurasi IP DHCP snooping limit rate interface. Kemudian yang keempat, langkah keempat, aktifkan DHCP snooping berdasarkan VLAN atau berdasarkan rentang VLAN dengan menggunakan perintah konfigurasi global IP DHCP snooping VLAN. Kemudian yang keempat, DHCP snooping configuration example. Nah, ini adalah contoh topologi referensi untuk DHCP snooping ini ditunjukkan pada gambar seperti ini. Nah, dapat kita perhatikan bahwa F5 adalah port yang tidak terpercaya karena terhubung ke PC. Nah, F1 perangkat terpercaya karena terhubung ke DHCP. Nah, berikut ini adalah contoh konfigurasi DHCP snooping pada S1. Dapat kita perhatikan bahwa bagaimana DHCP snooping diaktifkan terlebih dahulu, kemudian interface hulu ke server DHCP dipercaya secara eksplisit. Selanjutnya rentang port pas Ethernet dari FA05 berada hingga FA024 tidak terpercaya secara default. Sehingga batas kecepatan ditetapkan menjadi 6/6 paket per detik. Nah, terakhir DHCP snooping diaktifkan pada VLAN 5, 10, 50, 51, dan 52. Nah, kita dapat menggunakan show IP DHCP snooping untuk memverifikasi DHCP snooping dan show IP DHCP snooping binding untuk melihat klien yang telah menerima informasi DHCP.
Nah, DHCP snooping juga diperlukan untuk dynamic ARP inspection atau DAI yang merupakan topik berikutnya. Kemudian yang kelima, syntax checker. Oke, kita banyak. Nah, IP DHCP snooping. Snooping interface. Oh, ini mode snooping. Kemudian kita masuk ke enter configuration trust interface and return to global configuration mode. Oke, IP DHCP snooping trust exit. Limit DHCP message to no more than 10 per second. Ini masuk ke range. Oke, nah ini untuk menampilkannya. Dan ini untuk bindingnya. Oke, mungkin pada modul yang ketiga ini saya rasa cukup dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang mitigasi ERP attack. Jadi yang pertama yaitu Dynamic ERP Inspection. Jadi serangan ERP ya seperti IP snooping itu terjadi ketika ada seorang penyerang ya, ada seorang penyerang mengirimkan permintaan ERP palsu. Permintaan ERP palsu. ERP palsu ke kepada perangkat lain di jaringan lokal. Nah, dengan cara ini, jadi penyerang itu bisa memetakan alamat IP yang sah ke alamat miliknya, sehingga data yang harusnya dikirim ke perangkat lain malah dikirim ke penyerang tersebut. Seperti itu. Nah, untuk melindungi ERP Dynamic ERP Inspection atau DAI ya, ini dapat digunakan dengan akan DAI ya, Dynamic ERP Inspection ini menjadi suatu solusi untuk melindungi serangan tadi. Nah, Dynamic ERP Inspection ini bekerja bersama DHCP snooping untuk memverifikasi dan memvalidasi setiap paket ERP yang melewati switch. Jadi akan melakukan verifikasi terlebih dahulu pada switch ya, ini ERP palsu atau bukan, seperti itu. Nah, beberapa langkah yang digunakan konfigurasinya yaitu kita bakal mengaktifkan DHCP snooping di switch untuk membuat binding ya table antara IP dan juga MAC yang sah. Nah, dan juga yang kedua kita akan mengaktifkan DHCP snooping pada VLAN tertentu, dan juga kita akan mengaktifkan dynamic ERP inspection ya pada VLAN yang sama juga. Nah, yang terakhir kita akan menentukan port yang terpercaya untuk DHCP snooping dan juga dynamic ERP inspection ini. Biasanya port uplink atau port yang terhubung ke router, port yang terhubung ke perangkat pengguna secara yang diatur sebagai untrusted. Ini adalah contoh konfigurasi untuk menghidupkan dynamic ERP inspection ini. Yang pertama kita akan tadi kan menghidupkan terlebih dahulu IP DHCP snoopingnya, terus kita menentukan mengaktifkan DHCP snooping pada VLAN tertentu. Di sini tertera pada VLAN 10. Jadi kita akan memetakan pada mengaktifkan dynamic ERP inspection pada VLAN yang sama. Selanjutnya kita bakal mengaktifkan pada interface 0/24 ini untuk kita menjadi pengguna akhir yang kita atur sebagai untrusted seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan inspection validasi. Terlihat bahwa IP-nya tervalidasi, short market address-nya juga tervalidasi. Seperti itu.
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu tentang mitigasi STP attack. Jadi di sini ada port fast dan juga BPDU burst. Nah, jadi serangan STP ini dapat dilakukan dengan memanipulasi protokol STP untuk mengubah topologi jaringan. Misalnya dengan berpura-pura menjadi root bridge di contohnya. Nah, ini dapat menyebabkan instabilitas jaringan dan perubahan yang tidak diinginkan ke dalam jalur data. Untuk melindungi serangan STP ini, kita dapat mengaktifkan yang namanya port fast dan juga BPDU guard pada port access. Nah, port access ini sendiri ini apa sih? Port access ini mempercepat transisi port access ke mode blocking ke forwarding tanpa menunggu fase STP atau listening dan juga learning. Jadi port fast ini hanya digunakan pada port yang terhubung ke perangkat pengguna, bukan perangkat jaringan lainnya. Seperti itu. Di sini ada contoh untuk melakukan konfigurasinya ya. Yaitu pertama kita akan menetapkan pada interface yang terhubung pada perangkat akhir. Itu interface FA0/1. Selanjutnya kita akan mengaktifkan pada switch port mode access dan juga spanning tree port fast. Nah, port fast, sorry. Seperti itu. Ya. Setelah itu, nah di sini akan mengaktifkan spanning tree port fast default. Nah, untuk mengaktifkan port fast ke semua port akses secara global. Bisa juga kita menggunakan seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi BPDU guard. Jadi BPDU guard ini tujuannya untuk melindungi jaringan ya, dengan mematikan port secara otomatis, atau bahasanya itu namanya error disable jika menerima paket BPDU. Ini untuk mencegah perangkat yang tidak sah itu atau serangan yang mencoba mengubah topologi STP. Nah, BPDU guard ini harus diaktifkan pada semua port yang memiliki port fast tadi, seperti itu. Nah, di sini ada konfigurasinya ya. Konfigurasinya seperti interface berapa, terus itu kita aktifkan ya dengan command spanning tree BPDU guard enable. Kalau kita mau ngaktifin secara global juga seperti ini. Nah, untuk memverifikasinya kita bakal show spanning tree summary. Ini akan terlihat ya mana saja yang enable dan juga disable, seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang bab switch security configuration dari kelompok kami. Saya Ahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.